Mengapa banyak orang gagal di bisnis? Poin yang pertama adalah bukan masalah bisnis ini, ya. Tapi masalah pertama adalah masalah mindset dari setiap orang di bisnis. Mengapa banyak orang gagal di bisnis? Poin yang pertama adalah bukan masalah bisnis ini, ya. Tapi masalah pertama adalah masalah mindset dari setiap orang di bisnis. Ya, jadi yang pertama adalah masalah mindset. Kenapa masalah mindset? Adalah dia menggunakan mentalitas karyawan, mentalitas gajian untuk jalankan usaha ini. Padahal bisnis ini jelas-jelas tidak ada atasan. Jelas-jelas tidak ada jam kerja, ya. Jadi kita ini bukan buka lowongan pekerjaan di bisnis ini. Tapi kalau Anda gunakan cara kerja karyawan untuk menjalankan bisnis ini, alhasil akhirnya Anda mengalami kegagalan. Karena apa? Karena di mental Anda, di mindset Anda adalah Anda mau terima gaji. Padahal di bisnis ini jelas-jelas kami nggak ada gajian. Akhirnya banyak orang merasa bahwa wah bisnis ini itu susah. Saya harus cari-cari orang, saya harus jual-jual cari customer. Nggak bisa. Padahal saya beritahu, bisnis ini adalah kan sudah jelas-jelas namanya bisnis KK Indonesia, ya. Reseller dengan komunitas Yes. Jadi kalau Anda memang berharap untuk Anda itu seperti kayak orang kaya ada gajian, Anda salah tempat. Ya, salah tempat, jelas itu salah tempat. Nah, itu poin yang pertama. Mengapa banyak orang gagal di bisnis ini? Jadi mindset-nya itu yang salah. Nah, poin yang kedua. Poin yang kedua ini yang saya mau garis bawahi juga. Mengapa banyak orang gagal di bisnis ini? Karena, sekali lagi, karena komitmen yang kurang. Kuat. Catat poin yang nomor 2. Komitmen yang kurang kuat. Oh, apa maksudnya, Pak? Komitmen yang kurang kuat. Gini, kita tahu gabung bisnis ini tuh modalnya tuh sangat-sangat terjangkau. Ada yang memulai bisnis ini modalnya itu cuma 2 juta rupiah, ada yang cuma 2,3, ada jual 2 paket aja cuma 2,3. Kemudian ada orang gabung di bisnis ini itu malah apalagi dengan KK Indonesia memungkinkan kita bergabung dengan modal hanya 100.000 rupiah. Gitu. Tapi kami nggak anjurkan, ya, karena bisnis kalau cuma komitmennya 100.000 nggak ada. Terus pikiran Anda adalah ketika Anda join di paket ini, saya masuk 2 juta, kalau misalkan saya nggak berhasil, ya nggak apa-apa. Karena toh saya sudah dapat produk, ya kan? Jadi nggak ada komitmen yang kuat. Memang pada dasarnya Anda merasa bukan bisnis ini itu sulit gitu ya, tapi bisnis ini memang komitmennya yang kurang kuat. Padahal bisnis kita, ya, bos kita itu siapa? Bos kita itu adalah impian kita. Impian kita itulah yang menentukan kita seberapa besar bisnis ini. Jadi ada orang harapan awalnya gabung di bisnis ini tuh cuman sederhana. Saya cuman pengen bayar uang kuliah sendiri. Saya cuman pengen membayar uang sekolah anak saya, atau saya mungkin supaya dapat tambahan penghasilan dari suami. Jadi ada orang di bisnis ini, ya, harapannya itu impiannya cuma sebatas itu. Salah nggak, Pak? Nggak salah. Tetapi masalahnya sayang kalau bisnis ini itu cuma Anda impiannya itu cuma sebatas kepengen bayar uang kuliah, kemudian pengen bayar uang sekolah, pengen bayar listrik, pengen bayar tagihan, dapat tambahan penghasilan dari suami, atau cuma dapat penghasilan tambahan selain dapat uang dari orang tua. Sayang banget gitu loh. Padahal bisnis kita jauh lebih besar daripada cuma memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada orang dari bisnis ini tuh bisa sampai keliling dunia, ya, sampai 5 benua. Contohnya saya sudah keliling 5 benua waktu saya usia 33 tahun. Semua berkat KK. Ya, saya bisa nulis 2 buku yang bermanfaat ini semua juga berkat bisnis KK. Kalau nggak ada ilmu dari bisnis KK itu rugi sekali. Jadi bisnis ini itu sayang banget kalau impian Anda
itu cuman sebatas, cuman pengen bayar uang kuliah, dapat tambahan penghasilan, sayang banget gitu. Jadi bisnis ini tuh sebesar impian kalian. Bisa banyak belajar. Kita itu bisa belajar pengembangan diri, ada ilmu relationships, ada ilmu leadership, ya kan? Kita bisa belajar banyak sekali. Kita bisa belajar ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di sekolah, kita bisa dapatkan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di lingkungan kalian. Nah, apakah bisnis ini cuma sebatas menghasilkan berapa ratus ribu atau sekian juta satu bulan? Ya rugi sekali. Ada orang gara-gara bisnis ini bisa menghasilkan sampai puluhan juta rupiah satu bulan, bahkan ratusan juta rupiah satu bulan. Ada orang yang gabung bisnis ini, dia komitmen sebentar, dia langsung mendapatkan paket SIP dari poin PTM. PTM itu ya, dia bisa dari PTM itu bisa sampai dapat 4.800 PTM. 800 PTM kali 6. Jadi gara-gara bisnis ini, dia bisa dapat uang tunai setiap setengah tahun. Bisa dapat penghasilan sampai puluhan juta rupiah, tambahan penghasilan, belum bonus bulanan. Jadi impiannya itu terlalu kecil menurut saya. Ya rugi kan. Padahal bisnis ini impiannya itu besar sekali. Ya, kalau kita mau ibaratkan bisnis ini itu Anda diberikan kebebasan penuh, Anda itu kayak pesan Gojek gitu ya. Anda mau Gojek ini mau diarahkan ke radius 10 km, itu Anda yang tentukan. Atau Anda mau tentukan 100 km, atau Anda mau 1000 km, itu Anda yang tentukan. Anda mau kirim paket itu sejauh, tapi Anda cuma berpikir, masa mungkin sih bisnis ini bisa membuat saya beli mobil? Apa mungkin sih bisnis ini bisa membuat saya beli rumah? Hei, Bapak Ibu, peserta komunitas Yes, webinar malam hari ini. Murid-murid saya, semua yang tadi Ibu Maya dan sebagainya, Ibu Rofiani, mereka semua dapat impiannya dari bisnis ini. Semuanya itu dari bisnis KK. Ibu Maya barusan beli rumah yang kelasnya itu seperti kayak villa di Manado. Besar sekali rumahnya. Itu sendirian berdiri. Ya kan? Income tahunannya aja, tahun lalu Anda bisa cek sendiri itu berapa penghasilannya. Itu income tahunan, belum bulanan. Belum setiap 6 bulanan. Itu kalau di total-total penghasilannya miliaran rupiah setiap tahun. Setiap tahun. Lah rugi kan? Ada sebagian orang, mereka cuman menganggap bahwa bisnis ini itu memang betul bisnis kita cuma bakul pembalut. Saya suka bercanda, kita cuma bakul pembalut, tapi sebetulnya rezekinya itu adalah rezeki lebih besar daripada direktur hotel bintang 5 gitu. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir kembali bahwa bisnis ini tuh banyak orang meremehkan, mensepelekan, itu bukan karena bisnis itu nggak jalan. Tapi bisnis kita itu Anda komitmennya kurang kuat. Bahkan komitmen terhadap impian aja Anda kurang kuat. Saya tahu di timnya Bu Maya itu ada seorang bankers, dia bilang sama saya bahwa dia dulu jual properti harga 1M, komisinya cuma 10 juta sampai 15 juta, 1,5%. Di bisnis KK jual produk yang cuma sekian juta rupiah satu bulan, income-nya bisa lebih besar daripada komisi jual properti miliaran. Wow, kok bisa gitu? Makanya bisnis ini, ya, kenapa kok slogan kita go together, grow forever? Ya, kenapa kok kita pergi bersama-sama? Bukan masalah Anda itu melihat bisnis ini itu kecil. Masalahnya di mindset kalian aja melihat bisnis ini terlalu kecil. Kalau kita mau lihat bisnis ini itu lebih besar lagi, ada orang yang sudah punya penghasilan, bukan punya rumah, mobil, keliling dunia, penghasilan ratusan juta, sampai miliaran per tahun. Itu banyak sekali. Di KK Indonesia orang seperti itu tuh sudah ada puluhan, bahkan lebih dari 100 orang. Keren kan Bapak Ibu? Nah, dan saya percaya di Indonesia ini sudah banyak sekali reseller kayak bangsa manajer yang income-nya tuh 2 sampai 3 sampai bahkan 4 kali penghasilan UMR di kota. Dan itu jumlahnya ribuan sampai puluhan ribu. Nah, kalau Anda mengatakan bisnis itu nggak jalan, bisnis ini itu nggak berhasil, berarti ada yang salah dengan mindset kalian. Ada yang salah dengan komitmen kalian, poin yang kedua. Nah, jadi poin kedua itu yang saya mau sampaikan adalah bukan salah bisnis ini, tapi salah Anda memandang bisnis ini. Seperti kayak Anda hari ini pandang enteng atau pandang remeh diri Anda sendiri. Makanya kenapa saya selalu bilang, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Kamu itu ciptaan Tuhan yang paling hebat. Saya cinta diri saya. Kamu itu jangan memandang rendah diri Anda sendiri. Diri Anda itu begitu berharga, diri Anda itu begitu luar biasa.
Kalau Anda memandang diri Anda itu Anda orang yang rendah diri, minder, ya terjadilah doa sesuai dengan ucapan kalian. Ya, saya nggak muluk-muluk Pak, yang penting saya bisa bayar uang kuliah. Saya nggak muluk-muluk Pak, yang penting saya bisa bayar listrik 3 bulan. Nggak muluk-muluk Pak, yang penting cicilan motor saya setiap bulan lunas melalui bisnis KK. Hei, terjadilah. Coba kalau Anda hari ini bicara, wow, bisnis KK itu saya setiap bulan Pak, saya pengen suatu hari saya punya rumah mewah yang terbaik di wilayah kota saya. Luasnya mungkin 1000 meter persegi, kemudian luas lantainya 3 lantai, kemudian garasinya bisa nampung 5 mobil, kemudian luas halamannya itu sekian ratus meter. Kenapa tidak gitu? Bisnis ini sangat bisa, terlalu bisa bahkan. Sangat amat bisa. Nah, cuman kamunya aja yang hari ini, ya, kamunya aja yang hari ini memandang bisnis ini terlalu kecil. Saya gara-gara melalui bisnis ini, waktu saya usia 30 tahun, saya cetak 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu 15 miliar. Dan itu 15 tahun yang lalu. Anda bisa bayangkan duit 15M 15 tahun lalu itu berapa gedenya. Gila kan? 15 tahun lalu itu tahun berapa? 2006. 2006 saya sudah cetak 15 miliar. Tahun 2006 itu duit 15M itu seberapa gede, tahu nggak? Ngerti maksud saya? Karena saya percaya bisnis itu bisnis besar. Dan banyak sekali terobosan-terobosan yang akan sangat luar biasa yang dilakukan oleh KK. Tapi KK akan terus besar dan KK akan tetap semakin besar. Apalagi setelah ini kita akan mempunyai banyak sekali program-program bagus, pergerakan perusahaan semakin bagus sebelum kita go public. Tapi sayang kalau kamu nggak ikut besar gitu loh bersama bisnis ini. Nah, tuh Ibu Hedi bersaksi. Saya bisa merasakan penghasilan lebih besar dari usia saya. Betul. Nggak kebayang nyeselnya kalau saya nggak bakal impian besar di KK. Itu benar. Tuh di highlight itu, kesaksiannya Bu Hedi. Itu memang benar. Coba kalau Bu Hedi hari itu cuma bermimpinya, ya yang terpenting saya daripada saya ikut orang, saya bekerja di orang lain, ya maka saya ya yang penting di sini cukuplah. Ya daripada saya bekerja sama orang. Paham maksud saya? Jadi kalau kalian hari ini tidak mau punya impian yang besar di bisnis ini, ya rugi banget. Nah, jadi malam hari ini saya cuma pengen sharing tentang betapa kita itu sangat menyesal kalau kita itu komitmen kita, impian kita itu tidak sebesar dari apa yang kita yakini. Bisnis ini netral. Kamu mau punya income berapa satu bulan? 10 juta? Banyak yang sudah buktikan 10 juta per bulan. 10 juta per bulan itu artinya 120 juta per tahun. Men, income 120 juta per tahun. Kamu hari ini mau garapkan gaji THR aja dari kamu punya kantor, atau misalkan PNS Anda mau garapkan tunjangan dari pemerintah, mau dapat berapa? Di bisnis ini tambahannya aja 120 juta per tahun. Kamu mau 50 juta per bulan di sini, banyak sekali. Bahkan 50 juta per bulan itu sudah ratusan orang di KK yang membuktikannya. Di tim jaringan kita aja banyak sekali yang income-nya 50 juta per bulan. 50 juta per bulan itu artinya berapa? 600 juta per tahun, men. 600 juta per tahun itu sama aja. Anda bisa membuktikan impian Anda itu menjadi nyata gitu. Ada yang juga income-nya tuh sampai miliaran per tahun. Ya, mereka bisa mempunyai income 80 sampai 100 juta per bulan. Itu aja tambah lagi setiap setengah tahun lagi ada tambahan lagi penghasilan dari PTM, dari SIP, ya kan, poin rito dan sebagainya. Nah, kemudian tahunan ada lagi bonus lagi kalau Anda mencapai peringkat Crown Star Director. Ada peringkat Anda mencapai Royal Crown Star Director. Ya, yaitu ada bonus tahunan lagi. Itu di luar itu semua. Itu kalau diganjar semuanya, income-nya itu bisa miliaran per tahun. Setiap tahun beli Alphard baru, men. Gila. Setiap tahun. Dan KK itu sudah 22 tahun. Tanya tuh Pak Daniel Sarang, tanya tuh Bu Maya Maramis, koordinator webinar malam hari ini. Setiap tahun, selama 18 tahun terakhir ini berapa penghasilannya? Di total tuh gila. Dan yang terpenting bisa bebas finansial, bebas waktu. Dan itu hasilnya nyata. Nah, sekarang kamu cuma bermimpi, yang penting Pak, ya, yang penting natesnya laku. Kalau kamu cuma pakai mental seperti itu, ya bisnis ini yang nggak salah. Bisnis ini cuma mewujudkan sejauh keyakinan kamu.
Tapi kalau kamu hari ini cuma menggunakan bisnis ini, saya melalui bisnis ini, Pak. Saya percaya saya ingin seperti kayak Pak Daniel, saya seperti kayak Bumayat, saya pengen seperti kayak Pak Henry Vino Guntur, saya pengen seperti Pak Andi Nata Santoso, saya pengen seperti Pak Vito Haris, saya pengen seperti Pak Dwi Cahyadi Chandra. Mereka itu nggak mau show lifestyle-nya, karena mereka rendah hati gitu. Tapi income mereka itu miliaran per tahun, saya tahu persis. Pekerjaan apa, bisnis apa yang bisa seperti itu? Belum lagi mereka traveling ke luar negeri. Wow. Ya, nah, dan itu seiring dengan pengembangan diri kalian.